Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila qal wa kamaitatin wa kamaitatin. Ini masih seputar menjelaskan tentang najis-najis ya. Tentang najis-najis. Karena berhubungan dengan sholat. Syarat-syaratnya sholat kemarin itu harus bersih, suci dari hadas besar, hadas kecil, kemudian suci dari najis. Kemudian pengarang kitab ini Fathul Mu'in menjelaskan tentang najis semuanya. Najis yang ma'fu, yang mana yang dimaafkan, yang mana najis yang tidak dimaafkan, yang mana. Ini semuanya dijelaskan oleh muallif ini, pengarang kitab Fathul Mu'in ini secara gamblang, secara terperinci juga, meskipun kalau kita mau telaah yang sebenarnya juga ada kitab yang khusus tentang membahas najis, yaitu kitab Fathul Jawad Syarhi Manzumat Ibnil Imad yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Romli. Imam Romli itu beliau di sana menjelaskan tentang najis-najis yang dimaafkan, najis yang ma'fuat. Beliau malah menghitung ada 66 jenis najis yang dimaafkan. Itu lebih lengkapnya di kitab Fathul Jawad Syarhi Manzumat Ibnil Imad. Itu ada kitabnya. Kalau secara terperinci semuanya ya itu ada di sana tentang membahas khusus tentang najasat al-ma'fuat. Nah, di Fathul Mu'in ini juga menjelaskan tentang najasah atau najis yang dimaafkan. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian najis-najis lagi dicontohkan lagi. Wa kamaitatihi. Lan najis lagi yaiku kaya batang. Kamaitatin kaya batang, wa kamaitatin lan kaya batang. Walau nahwa zubabin. Walaupun senajan sepadane laler. Mimma nyatane nahu, nyatane saking hewan-hewan lan nafsa kang ora ana geteh iku maujud lahu kedue masailatun kang mili khilafan alain ulayani al-Qafali maring Imam Qafal. Wa man tabi'ahu lan wong-wong ulama tabi'a kang ngatuti kang ikut sapa man ing Imam Qafal fi qauli dalam dawe Imam Qafal bi taharatihi kelawan sucine mala nafsalahu sailah. Oleh suci li adamid dami krana ora anane geteh al muta'affini kang mbacinaken atau kang basin yang menjadikan rusak, menjadikan bangkai itu jadi bau, busuk. Kamalikin hayale kaya dene Imam Malik wa Abi Hanifah dan Imam Abi Hanifah. Ini menjelaskan tentang bangkai. Bangkai itu najis. Kata mu'alif ini, bangkai itu najis. Meskipun bangkai itu bangkai seperti bangkainya lalat. Ya, seperti bangkainya lalat. Pokoknya seperti bangkainya lalat dari hewan-hewan yang tidak punya darah mengalir ketika disobek anggota badannya misalnya. Itu tidak ada darah yang mengalir, memang tidak punya darah. Maka bangkai yang tidak ada darahnya itu tetap juga dihukumi najis. Jadi bukan suci, lalat
nyamuk, terus apa lagi itu banyak. Pokoknya hewan-hewan atau hasyarat yang tidak punya darah, tidak ada darah. Sehingga kalau kalau mati itu ya nggak bau bacin, nggak busuk gitu. Kenapa? Karena yang menjadikan darah, menjadikan busuk, bau, ya, itu adalah darah. Kalau nggak ada darahnya ya maka nggak jadi bau, nggak jadi busuk. Makanya kita lihat kalau lalat misalnya mati, itu nanti kering keropong gitu. Jadi kering keropong, nggak bau, nggak ada karena nggak ada darahnya. Jadi malah jadinya enteng, ringan sekali itu. Malah bisa jadi debu itu kalau semakin lama semakin kering akan bisa jadi debu, akan hancur dengan sendirinya karena tidak ada darahnya. Nah, inilah yang menjadikan Imam Qofal berbeda pendapat dengan mazhab kita Syafi'i, meskipun Imam Qofal juga mazhabnya Syafi'i, tapi selalu ya banyak pendapat beliau yang berbeda pendapat dengan sebagian ulama mazhab Syafi'i. Menurut Imam Qofal dan orang-orang yang atau ulama-ulama yang mengikuti Imam Qofal itu bahwa mala nafsalahu sa'ilah, bahwa hewan yang tidak punya darah menurut beliau dan orang-orang yang mengikutinya, ulama-ulama yang mengikutinya, itu tidak najis, bahkan suci bangkainya itu. Jadi kalau bangkainya lalat itu suci, bangkainya nyamuk itu suci. Kenapa? Karena tidak ada darah yang menjadikan busuk bacin itu. Jadi tidak ada darah di situ yang menjadikan busuk, itu enggak ada. Ini kata beliau. Kata beliau, begitu juga Imam Malik dan Imam Abi Hanifah juga mengatakan bahwa hewan yang tidak punya darah, yang tidak ada darahnya, itu juga suci, bukan najis. Suci bukan najis. Makanya kemarin kalau di mazhab kita yang muktamad itu kan pembagian yang ma'fu itu diantaranya kalau malah sailatun itu tidak dimakfu kalau kita bawa ke sholat. Tapi kalau di air, nah itu dimakfu. Kemarin itu kan ada pembagian 4. Ada yang makfu fil ma, dia maafkan di air saja, tidak di pakaian atau di badan. Ada metah atau bangkai yang tidak dimaafkan di air tapi tidak di badan, apa-apa ada najis lah bukan bangkai. Najis, ada najis yang dimaafkan di air tapi tidak di badan. Di badan nggak dimaafkan. Sebaliknya ada juga najis yang di badan atau di pakaian makfu dimaafkan tapi di air tidak. Ada yang tidak dimaafkan dua-duanya, nggak di air juga nggak di ini, juga tidak dimaafkan. Ada yang dimaafkan semuanya, di air juga dimaafkan, di badan juga dimaafkan. Jadi kemarin pembagiannya ada 4 pembagian yang masalah najis namun. Nah ini kalau menurut mazhab kita Syafi'i al-mu'tamad, lalat dan lain-lain, semua jenis bangkai itu adalah najis. Dan najisnya itu tidak makfu kalau dibawa. Kalau dibawa di pakaian atau dibuat sholat itu nggak boleh. Ada lalat misalnya di saku kita, misalnya saku lalat mati, maka nggak boleh. Karena itu najis. Tapi menurut Imam Qofal dan ulama-ulama yang mengikuti Imam Qofal itu seperti mazhabnya atau seperti makolahnya atau yang disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hewan yang tidak punya darah mengalir ketika disobek anggotanya itu suci, tidak najis. Dan ini perbedaannya. Jadi kalau mazhab Maliki dan Imam mazhab Hanafi bahwa maitatu mala nafsalaha sailah itu suci menurut mereka. Tapi kalau menurut kita tetap najis. Hanya makfunya di mana? Yaitu makfunya itu di air. Dimaafkan itu di air. Kalau di pakaian atau di badan itu tidak dimaafkan. Ini bedanya. Nah, kalau kejelasan mazhab kita itu seperti itu, ya. Pokoknya semuanya bangkai itu najis. Kalau sholat membawa itu ya nggak boleh. Jadi fal maitatu mongko utai bangkai, batang iku najisatu najis. Wa illam yasil senajan ora mili apa damuha
getih maitah. Jadi kalau kita tahu bahwa mazhab kita itu semua bangkai itu apa? Najis, contohnya seperti maitah tadi, maka semua bangkai walaupun darahnya itu tidak mengalir atau tidak punya darah, tetap yang namanya bangkai itu najis. Ya, yang namanya bangkai itu najis. Hanya itu tadi penyesuaiannya, apakah najisnya itu dimaafkan atau tidak dimaafkan, maka harus merujuk kepada pembagian yang ada 4 yang kemarin dijelaskan. Yang jelas itu, kalau menurut Imam Qofal dan ulama-ulama yang mengikutinya, seperti Imam Malik yang mengatakan Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa batang atau bangkai hewan yang tidak ada darahnya itu suci. Tapi kalau mazhab itu tetap najis. Wa kadzalan iku kaya mengkono maitah sya'ruha utawi rambute maitah. Wa azmuha lan balunge maitah. Wa qarnuha lan sungune maitah. Khilafan halin ulayani li Abi Hanifah maring Imam Abi Hanifah. Idza lam yakun ing dalem ari kalane ora ana iku alaiha ing atase sya'ar, azm, qarn, semuanya itu rambutnya, balungnya, tulangnya, kemudian sungunya itu apa? Taringnya, apa sungu itu bahasa Indonesia itu apa? Tanduk. Nah, tanduknya apa sing ora ana dasamun gajih. Nah, ini ada lagi. Kalau kita hukumi bahwa bangkai itu najis, maka najis pula rambutnya bangkai najis, tulangnya bangkai juga najis, terus tanduknya bangkai juga najis. Tanduknya bangkai juga najis. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah itu menjelaskan bahwa rambut atau al-azam tulang ya, tulangnya semuanya tulang. Yang tadi yang disebutkan tulang, kemudian korn tanduknya itu kalau nggak ada gajihnya maka tidak najis. Nah, kalau tidak ada gajihnya maka tidak ada najis. Gajih itu apa? Itu ya kayak sebenarnya lemak gitu loh, kayak lemak gitu, kayak lemaknya itu. Nah ini, tapi kalau ada lemaknya, ya gajih itu dasam ada lemaknya maka dihukumi najis. Itu karena beliau mengatakan bi taharatiha idza lam yakun 'alaiha dasam fa in kana 'alaiha dzalik fa hiya najisa. Masya Allah. Jadi itu penjelasannya. Kalau menurut kita ya semuanya najis. Kalau bangkai itu najis maka berikut rambutnya, terus tulangnya, kemudian tanduknya semuanya najis. Kalau Imam Abu Hanifah enggak. Itu tergantung, kalau misalnya ada lemaknya, maka itu najis. Kalau enggak ada lemaknya, ya enggak najis, suci. Itu tadi kata beliau. Ini perbedaannya. Makanya kan ada itu, pokoknya bangkai lah, pokoknya bangkai. Kalau seperti itu, mesti gading gajah. Misalnya gading gajah itu kan, nah itu gading gajah bisa masuk seperti ini. Kalau gajah itu kan diambilnya ketika masih hidup atau sudah mati kan, gajah itu misalnya kan gajah nggak boleh dimakan gitu kan menurut mazhab kita Syafi'i. Maka kalau ini sama dengan bangkai, kalau bangkai berarti semuanya najis, nggak boleh menurut ini. Hanya saja menurut Imam Abu Hanifah kalau tidak ada lemaknya itu tidak najis tapi suci. Harus hati-hati, makanya harus dibedakan. Kalau memang sudah menjadi bangkai ya semuanya najis, semuanya gitu. Itu mazhab kita. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah enggak. Kalau ada
lemaknya najis. Kalau nggak ada lemaknya ya enggak. Ini. Wa aftalana wa fatwa sapa al-hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani yang ma'ruf muhaddis Ibnu Hajar al-Asqalani. Afta fa fatwa bisi hati solati kelawan sae solat. Sah solate idza hamala ing dalem ari kalane nggawa sapa al-musolli wong sing solat. Nah, ini nggawa maita tazubabin ing bangkene dubab lalat. Sah solate kalau ingkana lamun kono sapa musolli ana iku fi mahalin ning dalam tempat ya syuku kang abot berat angel susah apa al ihtirazun joko anhu saking zubab. Nah, ini ada fatwa yang meringankan kita. Ada fatwa yang meringankan yaitu fatwanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-muhaddis yang diceritakan betul-betul benar-benar ahli hadis ya. Yang benar-benar ahli hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kebetulan juga beliau mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dalam fatwa beliau itu mengatakan bahwa ketika seorang yang sholat, kemudian dia membawa dalam pakaiannya atau badannya ada bangkai lalat, itu nggak apa-apa, sah sholatnya. Sah sholatnya kalau ada orang membawa bangkai lalat. Tapi kalau memang dia berada di tempat yang tempatnya itu susah untuk menghindari adanya lalat, saking banyak sekali lalat. Kadang-kadang kan lalat itu kalau musim dingin datang banyak, susah untuk dijaga. Bertebaran kemana-mana. Misalnya susah untuk menghindar dari yang namanya lalat. Karena banyaknya lalat sehingga di sakunya atau apa itu ada lalatnya. Kemudian dia sholat membawa bangkainya lalat. Maka menurut beliau kalau dalam keadaan seperti itu maka sah sholatnya. Tapi kalau keadaan tidak seperti itu ya berarti nggak sah. Mudah saja misalnya orang nggak ada lalat, paling 1-2 misalnya ada lalat sampai lalat itu mati ternyata ada di sakunya, di bajunya itu, kemudian bajunya dibuat sholat, maka tidak sah. Kenapa? Karena itu tidak fi mahallin yasyuqul ihtirazu anhu. Bukan dalam tempat atau kondisi di mana susah untuk menjaga dari yang namanya lalat. Ini fatwanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sifat maitah kabeh ghairi basyarin, sifat maitah ghairi basyarin kang saliyane wong menungso wasamakin lan samak iwak wal jaradin lan walang. Jadi tadi maitah atau bangkai itu kan najis. Yang najis itu semuanya bangkai kecuali bangkai manusia mayit lah manusia. Kalau manusia enggak najis. Bangkainya berarti kan mayit, orang yang sudah meninggal dunia itu enggak najis. Atau bangkainya samak apa? Ikan. Bangkainya ikan juga enggak najis. Terus bangkainya belalang, walang itu apa? Bahasa Indonesia belalang kan? Nah, belalang itu juga bangkainya enggak najis. Bukan najis. Kenapa enggak najis? Lihilli tanawulil akhiro ini krono halale merkoleh atau mangan perkara akhir loro, yaitu samak dan jarod. Belalang dan ikan itu walaupun mati boleh dimakan. Boleh, halal. Ya, halal dimakan bangkai dari bangkainya belalang dan bangkainya apa? Bangkainya ikan. Itu halal, maka tidak najis. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, uhillat lana maitatan wa daman as-samak wal jarad wal kabid wat tihal.
Begitu juga ada hadis lain tentang menjelaskan ketika Rasulullah menjelaskan atau ditanya tentang laut. Nah, karena ada sahabat yang naik perahu, kemudian di situ tidak ada airnya kurang lah. Kalau airnya dibuat wudhu itu nggak bisa minum. Akhirnya airnya dibuat minum, wudhunya dari air laut. Kemudian ketika sampai sama Rasulullah, di hadapan Rasulullah, kemudian bertanya, bagaimana masalah laut itu, air laut ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah itu menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini kata beliau bahwa laut itu adalah airnya suci, ya. Kemudian bangkainya juga suci, artinya bangkai laut itu ikan, maka suci, boleh dimakan. Nah ini, masya Allah. Makanya ini kita harus tahu tentang ini. Jadi kalau bangkai semuanya itu adalah najis, selain mayit manusia yang sudah meninggal dunia itu enggak najis. Kemudian ikan, kalau toh mati juga bukan najis. Artinya kalau di bawah itu enggak apa-apa, karena bukan najis, boleh dimakan. Terus belalang juga sama. Itu halal, tidak najis, boleh dimakan. Nah, maksudnya kalau mazhab kita Syafi'i ya, kalau kita mazhab kita Syafi'i itu sesuatu bangkai yang di air di laut itu yang dimaksud adalah ikan atau jenis hewan yang hidupnya hanya satu kayak kalau dimaksud dengan samak itu yang dimaksud adalah kullu ma la ya'ishu fil barri min hayawanil bahar. Artinya kalau yang dimaksud dengan samak atau ikan yang bangkainya itu halal adalah setiap jenis ikan yang tidak bisa hidup di darat. Jadi jenis ikan laut atau jenis laut itulah makanan hewan laut yang tidak bisa hidup di daratan. Ini harus dipahami. Kalau tidak bisa hidup di daratan maka halal. Artinya tadi kalau poh mati itu bukan bangkai yang najis tapi suci. Makanya ada nazoman di Nazom Tahrir itu ya. Wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tofa aw matau fihi kutil. Fa in ya'ish fil barri aidun famna'i kasaraton mutlaqan wa difdahi. Ini kata Al-Imam Al-Imriti dalam nazumnya Tahrir itu bahwa setiap yang ada di laut dari yang hidup di laut itu yang hidup halal. Walaupun kemudian mati sampai mengapung di atas laut, di atas air, atau mati dengan sendirinya, atau dibunuh, dibunuh. Pokoknya hewan laut mati, ya itu halal. Fa in ya'ish fil barri, tapi kalau misalkan ada hewan laut, di laut hidup, di darat juga laut. Di darat juga hidup. Fa in ya'ish fil barri aidon famna'i, maka tidak halal. Kalau mati berarti jadi bangkai. Contohnya seperti apa? Beliau mencontohkan kasaroton. Saroton itu kalau di Arab itu ya kayak sejenis kayak yuyu atau kepiting yang itu saroton itu. Jadi sejenis itu yang di darat itu hidup, kayak yuyu lah kalau gitu. Kalau kepiting kan mati kan. Kalau kepiting kan mati, tapi kalau yuyu itu kan hidup di darat misalnya. Apa sih yuyu itu? Bahasa Indonesianya apa? Ya seperti itu. Jadi atau kayak sejenis
Jadi kalau di darat itu, kalau di Arab itu saroton itu ya, itu kayak jenis apa, ya kayak yang kecil itu, hampir kayak itu tapi kecil bentuknya. Kayak yuyu, dia yuyu itu, yuyu itu. Itu di daratan itu. Itu maka itu nggak boleh, itu kasaroton, mutlakon, nggak boleh. Wadifda, nah difda itu kodok, nah, kodok itu juga nggak boleh, karena di apa di laut hidup, di darat juga hidup, nggak boleh. Ini ada nas itu ya. Wa kullu ma fil bahri min hayyin yahil wa in tofa au mata au fihi kutil. Fa in ya'is fil bari aidon famna'i kasaraton. Nah, kasarotoni mutlaqon wadifda'i. Nah, itu ada ini dijelaskan secara khusus saroton dan tifda'. Pokoknya ya yang penting yang apa yang di laut hidup, di darat juga hidup. Ini juga ada diterangkan oleh di apa Hasyiah Bujairami juga ada penjelasan tentang ini. Hasyiah Bujairami juga ada. Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka harus berhati-hati. Berhati-hati mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang najis, mana yang tidak najis. Kalau mati berarti najis ini tadi. Sesuatu yang dimaksud sama kalau mazhab kita Syafi'i adalah malaya aisyu fil barri min hayawanil bahri. Jadi kalau ada hayawan atau jenis ikan laut yang tidak bisa hidup di daratan, itu bangkainya suci, boleh dimakan. Tapi kalau di lautan itu hidup, di darat juga hidup, seperti tadi kayak saroton dan tifda, itu maka haram. Bangkainya jadi bangkai. Tapi secara ini apa secara terperinci sebenarnya kalau masalah ikan itu ada sedikit perbedaan antara mazhab ya. Mazhab kita dengan mazhab Hanafi misalnya. Itu sedikit beda. Kalau mazhab kita pokoknya hewan laut tadi yang malaya ya'isyu fil bar itu kalau mati bagaimana, matinya mengapung atau dibunuh atau bagaimana lah pokoknya, atau mati dengan sendirinya pokoknya. Ini pokoknya apakah dimuntahkan oleh awas, pokoknya apapun yang ada di laut yang tidak bisa hidup di daratan, kalau toh mati dengan berbagai macam model kematiannya itu tetap halal. Mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi enggak. Mazhab Hanafi itu kalau ada ikan mati, matinya sampai mengapung. Mengapung di atas, kan ada tuh ikan kadang-kadang matinya mengapung apa? Sampai busuk gitu ya. Kadang-kadang kalau mengapung kan busuk gitu, karena busuk itu. Namanya mengapung, namanya tofa. Jadi ikan itu tofa mengapung di atas air. Ini kalau menurut mazhab Hanafi tidak halal. Tidak boleh dimakan. Ini perbedaannya. Makanya harus jaga-jaga. Kalau ada khilaf seperti ini, lebih baik jangan dimakan. Kalau sampai ada ikan yang mengapung, karena menurut mazhab Hanafi itu tidak boleh dimakan. Tidak halal. Karena memang ada hadisnya itu. Apa? Illama tofa itu. Illama tofa. Kecuali ikan yang matinya mengapung. Jadi mengapung di atas. Nah, harus dijaga, kita harus wara'. Jangan makan makanan yang masih ada khilaf di antara para ulama atau mazhab. Apalagi soal makanan. Makanan ini harus berhati-hati betul. Mana yang halal, mana yang tidak halal itu harus bisa dibedakan. Apalagi thalibul ilm, santri itu harus makannya dijaga. Jangan asal makan yang benar-benar halal baru dimakan. Jangan sampai kecampuran makanan-makanan yang belum jelas. Atau makanan-makanan yang khilaf, kalau bisa dihindari karena harus wara', harus wirai. Nah, jadi ini yang harus kita bahas. Jadi ada najis atau kalau yang di laut itu seperti tadi. Tapi kalau yang hidup kayak dua alam itu tadi, maka menurut mazhab kita nggak boleh.
Itu enggak boleh. Sudah. Ya sudah sampai di sini. Nanti soalnya ini wa amal adamiyu wa amal benar ini wa amal adamiyu. Anapun utawi anak Adam, manusia. Kenapa manusia tidak najis? Iku falikaulihi ta'ala krono dawe Allah Ta'ala walaqad karramna bani Adam. Lan demi yakti teman-teman wis mulia akan sapa ingsun bani Adam ing anak Adam, pira-pira anake Adam, manusia. Ini hadisnya. Manusia tidak najis karena ada dalil ayat walaqad karramna bani Adam. Lawa qadiyatu takrim utawi qadiyah takrim iku Allah yuhkama yen to ora den hukumi apa binajasatihim najise apa ora dihukumi najis bani Adam bil mauti kelawan sebab mati. Sebab mati. Nah, kalau dalilnya walaqad karramna bani Adam artinya Allah kata Allah, saya telah memuliakan bani Adam manusia itu. Nah, kalau dimuliakan oleh Allah, maka mati pun tidak najis. Karena qadhiyatut takrim ya tidak najis meskipun itu mati, tidak dihukumi najis. Kenapa? Karena mulia. Nah, kalau mulia dihukumi najis gimana? Bertentangan. Makanya karena mulia itulah kemudian dimuliakan oleh Allah, maka ketika meninggal itu tidak dihukumi najis. Ini sampai di sini karena nanti ada pembahasan tentang misalnya janin atau bayi, anak kambing di perutnya ibunya, di perut induknya disembelih. Nah, intinya disembelih, anaknya ada di perutnya, itu gimana hukumnya? Nah, itu nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipaham, dan membawa berkah bagi kita dan menjadikan kita dibutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.